Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga saja kalian selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin seru untuk kita saksikan. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang akan menyelimuti Helmi karena terlihat Helmi sangat kedinginan. Dan di situ Siska pun menyelimuti, dan tak lama Siska teringat di mana Helmi yang menyelimutinya, di mana di kala itu Siska tertidur. Dan di saat Helmi menyelimuti dan tiba-tiba saja Siska pun memegang tangan Helmi dan mengatakan kepada Helmi, "Jangan pergi, jangan tinggalin aku," ucap Siska, di mana Siska yang sedang tertidur. Dan tak lama akhirnya Siska pun terbangun dan melihat tangannya telah memegang tangan Helmi. Di situ Siska pun terkejut di adegan di mana Helmi yang akhirnya terbangun, dan Siska pun langsung terkejut karena Helmi terbangun. Di situ Helmi mengatakan, "Ngapain kamu liatin aku?" Dan akhirnya Siska pun mengatakan, "Aku cuma menyelimuti kamu karena terlihat kamu sangat kedinginan." "Bukan seperti itu," ucapnya si Helmi. "Kamu pasti liatin aku dan kamu liatin ketampanan aku," ucapnya si Helmi. Dan di situ Siska pun merasa salting, dan di situ Helmi pun tersenyum kepada Siska. "Seganteng-gantengnya kamu, aku nggak bakalan kembali ke pelukan kamu lagi." Dan di situ Helmi pun mengatakan, "Nanti kamu nyesel," ucapnya Helmi kepada Siska. Dan akhirnya Siska pun malah menutupi mukanya Helmi. Dan tak lama tiba-tiba saja Leora pun terbangun dan berteriak, "Mama!" Dan Siska pun terlihat sangat cemas dan khawatir. Helmi yang ikut terbangun dan langsung menghampiri Leora. Dan di situ Siska pun bertanya kepada Leora, "Kamu jangan sakit lagi. Apa yang kamu rasain sekarang?" Leora yang mengatakan kalau sudah tidak ada lagi yang dirasakan, dan cuman satu, "Aku sekarang kangen Papa Leo," ucapnya Leora kepada Siska dan juga Helmi. Dan di saat itu pula Siska pun langsung memandang wajahnya si Helmi dengan perkataan Leora. Di adegan di mana Ardan yang menghampiri Tiara, di mana si Tiara pun terkejut dengan kedatangan si Ardan. Dan si Ardan mengatakan kepada si Tiara, "Bisa-bisanya kamu di saat Leora sakit. Semenjak kamu pergi, Leora sakit dan kamu tidak peduli sama sekali. Apa kamu sekarang sibuk dengan cowok baru kamu?" ucapnya si Ardan. Dan tetapi di situ Tiara pun mengatakan, "Kamu salah paham. Tidak ada kata salah paham karena kamu sekarang sudah berubah," ucapnya si Ardan. Dan si Ardan pun terlihat sangat cemburu dengan kedekatan Tiara dan si Joni. Di saat si Tiara akan menjelaskan, dan si Ardan pun tidak terima dan dia pun langsung pergi meninggalkan si Tiara.
Dan tiba-tiba di saat itu pula si Boni pun menghampiri. Kenapa Om Ardan sekarang jadi berubah? Terlihat sangat cuek sama Boni. Apakah Om Ardan sudah tidak mau main-main lagi sama aku? Ucapnya si Boni kepada si Tiara. Di adegan dimana Bu Monik yang akhirnya mencari dimana dia akan ketemuan dengan si Dikin. Dan si Diki pun datang menghampiri Bu Monik dan dia pun langsung terus terang kepada Bu Monik kalau dia masih menyimpan perasaan. Dan terlihat si Diki pun meminta satu kali lagi kesempatan kepada Bu Monik. Tetapi Bu Monik pun malah menolaknya karena kita itu sudah berbeda. Dan sekarang kita punya jalan masing-masing. Yang dulu biarlah berlalu, ucap Bu Monik. Dan si Diki pun terlihat dan mengatakan kepada Bu Monik, Pak Sidik baru saja meneror aku karena aku sudah mendekati kamu lagi. Dan di situ Bu Monik pun pergi meninggalkan si Diki karena Bu Monik tidak ingin ngobrol di situ. Dan di adegan lain di mana si Joni yang bertanya kepada Binenes dan mengatakan, Binenes lihat Mama atau tidak? Dan di situ Binenes pun mengatakan kepada si Joni kalau Bu Monik itu pergi dari pagi dan naik taksi. Kemungkinan Bu Monik akan ngedet, ucap si Nenes. Si Joni pun mengatakan, jangan ngada-ngada deh, ucapnya. Dan di saat itu pula si Joni pun menelpon Bu Monik. Akan tetapi telepon Bu Monik pun tidak aktif dan tidak bisa dihubungi. Si Nenes yang mengatakan kepada si Joni, bagaimana kalau kita selidiki Bu Monik? Jangan-jangan Bu Monik sekarang lagi asik ngedet. Si Joni yang mengatakan, itu bukan urusan aku karena masih banyak urusan lain. Leora yang lagi sakit itu yang lebih penting. Dan si Nenes pun terlihat dan mendengarkan apa saja yang dikatakan si Joni. Di adegan lain di mana Pak Sidik yang menemui si Cory dan mengatakan kepada si Cory, ada apa sebenarnya kamu dengan Diki? Dan di situ si Cory pun mengatakan kepada Pak Sidik, Papa jangan ikut campur urusan keluarga aku. Papa seperti ini karena Papa itu menyukai Bu Monik kan, ucapnya si Cory. Dan Pak Sidik pun mengatakan bukan seperti itu. Nah guys, gimana menurut pendapat kalian untuk episode ini? Silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan sekian untuk ulasan episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.